semua, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Paulina Kisyana Jabuku. Saya semester 5, saya dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Pendidikan. Pertama sekali, saya ingin meminta maaf kepada Bapak karena mengganggu waktu Bapak, dan terima kasih juga Pak karena sudah mau meluangkan waktu Bapak untuk saya tanya-tanya. Kalau boleh tahu Pak, saya ingin Bapak memperkenalkan diri dulu Pak. Oke, baik. Terima kasih kepada Paulina Ritonan. Saya juga akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Herlan Malawi. Ya. Sekarang ini dipercayakan oleh pemerintah Kabupaten Samosir menjabat sebagai kepala sekolah di sekolah kita ini. Ya. Alma mater ini namanya SMP Negeri 3 Sitio. Ya. Itu perkenalan secara jabatan. Kalau dari di luar jabatan, saya punya anak 3, 2 laki-laki, 1 cewek ya. Kalau ibu guru Singorimo, yang pertama itu laki-laki semester 3 di USU, yang 2 putri kelas 3 SMA. Paling bontot ya murid kita lah, dia sekarang duduk di bangku SMP ini kelas 2. Nah, demikian sekilas perkenalan dari Bapak. Baik Pak, seperti tadi Pak, di video ini merupakan untuk memenuhi syarat ujian akhir semester pada mata kuliah Filsafat Pendidikan. Pada topik kali ini Pak, saya akan membawakan yang topiknya pandangan atau filosofis Ki Hajar Dewantara di bidang pendidikan. Seperti kita ketahui Pak, bahwasannya Bapak Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan di negara kita ini. Saya ingin bertanya Pak, menurut Bapak, apakah pandangan atau filosofis Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu aspek penting untuk mengembangkan kualitas pendidikan saat ini Pak? Oh, jelas filosofis daripada Ki Hajar Dewantara itu jelas sangat penting ya, sangat urgen di dunia pendidikannya. Kita tahu bahwasanya isi daripada filosofi Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara itu adalah Ingarso Songtudodo, yang artinya di depan sebagai teladan. Kemudian poin yang kedua, Ingmadia Mengungkaso, di tengah memberi dukungan. Dan yang terakhir poinnya Tukuri Handayani, yang maknanya di belakang memberi dorongan. Itu jelas sangat urgen dan sangat penting untuk dunia pendidikan. Lalu Pak, apakah ketiga filosofis ini pada masa sekarang, di masa pendidikan sekarang ini, apalagi pada saat ini kita ketahui masa pandemi, masih diterapkan dalam setiap bidang pendidikan gitu Pak? Masih diterapkan ya. Walaupun kita tahu saat ini Indonesia ya, bahkan dunia ya, dilanda pandemi COVID ya, bahkan yang terakhir adalah varian Omicron gitu ya. Kalau dunia pendidikan tetap ini menerapkan filosofis dari Ki Hajar Dewantara, walaupun di awal COVID itu ya katakan mungkin agak terkendala karena anak-anak belajar di rumah, otomatis 3 poin ini ya nggak secara seluruhnya bisa terapkan, karena ini bisa diterapkan kalau dia melakukan tatap muka ya, artinya agak terganggu lah dikit. Namun seiring dengan berjalan waktu, pandemi COVID juga udah agak melanda Indonesia, kemudian kebijakan pemerintah kita menerapkan shift ya, 50% masuk, 50% daring ya. Dan kita tahu bahwasanya saat ini juga DKI Jakarta ya sudah menerapkan PTM normal 100% ya. Kita harapkan juga nanti mengikut di daerah lain. Nah, otomatis kalau dia PTM normal, filosofis daripada Bapak Ki Hajar Dewantara tadi bisa kita terapkan. Nah, demikian. Baik Pak, lalu Pak, seperti kita ketahui saat ini, kita sudah tahu nih ada sistem kurikulum. Apakah dengan adanya kurikulum ini menjadi salah satu penghambat untuk berjalannya filosofis Ki Hajar Dewantara ini Pak? Tidak. Kalau kurikulum itu pada umumnya dia mendukung daripada filosofis Ki Hajar Dewantara tadi. Ya, namun kita tahu kurikulum itu dia tetap memang harus menyesuaikan dengan zaman. Ya, kita tahu bahwasanya kalau kurikulum itu tiap 10 tahun sekali dia harus diganti untuk menyesuaikan dengan zaman. Dulu ada namanya kurikulum 84 ya, bahkan sebelum itu ada kurikulum 75 ya.
84, 94, kemudian 94 kurikulum 2004 ya, baru KTSP ya, kemudian kurikulum K13. Nah, artinya kurikulum itu juga dia mengacu kepada filosofis dari Ki Hajar Dewantara, walaupun mungkin ya ada yang ditambah-tambahin lah. Nah, demikian saja. Oh, baik Pak. Lalu Pak, menurut Bapak apakah ada dampak negatif jika saja pandangan ataupun filosofis Ki Hajar Dewantara ini tidak diberlakukan di bidang pendidikan di negara kita ini, Pak? Oh, itu sangat-sangat jelas. Apabila filosofis dari Bapak Ki Hajar Dewantara tadi tidak diterapkan, itu jelas akan mempunyai efek negatif ya. Satu poin aja dari yang 3 tadi nggak diterapkan, seperti Ngaso Sungkoro di depan memberi teladan, poin itu aja dihilangkan ya, itu jelas mempunyai efek yang sangat besar. Artinya kita tahu guru itu kan harus memberi contoh teladan. Nah, jadi kalau dia sempat tidak memberikan contoh yang baik kepada muridnya, mulai dari cara ngomong seorang guru ya, cara berpakaian, etika dan sebagainya, otomatis anak didik nanti akan melihat guru ya. Karena ada istilah pepatah mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, berarti kalau satu itu aja hilang, otomatis akan rusaklah generasi penerus kita ini. Belum lagi poin yang kedua, di tengah memberi dukungan ya. Nah, poin tentang apa tadi? Dia memungkasa ya. Kalau sempat seorang guru dia ada siswanya yang kurang-kurang lah, dia tidak memberikan motivasi, tidak memberi dukungan ya, otomatis yang nanti kan akan merasa minder ya, tidak ada niat untuk berprestasi dan sebagainya. Ditambah lagi poin ketiga tadi, Tuk Uri Handayani ya, di belakang memberi dorongan. Buat seorang guru dia harus pintar-pintar melihat situasi, melihat anak didiknya nih, bagaimana cerita anak didiknya, apakah dia katakanlah ada yang kurang dikit ya, dia juga harus memberikan dukungan ya, jangan dia mematahkan. Itulah fungsi seorang guru. Artinya filosofis dari Bapak Ki Hajar Dewantara ini tetap relevan deh. Oke, baik Pak. Berarti jika misalkan pandangan ataupun filosofis Ki Hajar Dewantara tidak diberlakukan di bidang pendidikan negara kita ini, maka dampak negatifnya akan sangat terasa ya Pak, apalagi pada perkembangan kualitas pendidikan di negara kita ini. Dan satu lagi yang terakhir Pak, saya bertanya apakah di sekolah kita ini dalam sistem pembelajarannya menerapkan ketiga pandangan atau filosofis Ki Hajar Dewantara Pak? Jelas. Saya rasa itu bukan hanya di sekolah kita. Kalau filosofis dari Bapak Ki Hajar Dewantara itu, dunia pendidikan Indonesia pada umumnya menerapkan itu, apalagi sekolah kita. Hanya saja pada saat ini kita tahu Indonesia lagi dilanda pandemi COVID ya, jadi otomatis itu agak terganggu. Kenapa saya katakan demikian? Di awal pandemi COVID di kira-kira 2 tahun yang lewat ya, sekarang 2022 berarti 2019 ya, 2019 atau 2020 awal itu COVID mulai mewabah di dunia sampai ke Indonesia. Otomatis ya Indonesia, kita Kabupaten Samosir menerapkan yang namanya sistem daring. Belajar anak itu dalam jaringan. Otomatis poin yang ketiga ini tidak bisa diterapkan. Kenapa? Karena guru yang mengajar dengan murid bicaranya melalui HP, media sosial. Ya, paling sekali guru berkunjung ke rumah. Nah, baru dia bisa menerapkan pola yang 3 tadi, memberi dukungan, memberi dorongan dan semangat. Nah, tapi di selanjutnya, karena sekarang COVID sudah melandai dan pada umumnya masyarakat Indonesia ya, terutama generasi menerus sudah disuntik vaksin ya 2 kali. Nah, otomatis pemerintah juga mencabut level-level itu. Sekarang untuk Samosir kalau nggak siap sekarang level 2, kita memperlakukan PTM, pembelajaran tatap muka 50-50, 50% artinya 50% dia masuk ya, 50% dia belajar di rumah atau daring. Seperti sekarang inilah ya, 3 hari mereka masuk ya, shift pertama, kemudian 3 hari lagi dia masuk shift kedua. Nah,
itulah polanya. Jadi kita harapkan aja mudah-mudahan COVID ini ya musnah lah ya. Kalau nggak bisa musnah ya kita bersahabat sih bilang pakar-pakar kesehatan ya, nggak bisa musnah ini penyakit COVID ini. Yang penting kita bersahabat, kita tahu ya, kita mengikuti prokes seperti pakai masker ya, jaga jarak, cuci tangan ya, menghindari kerumunan, itu kita biasakan. Nah itu kita harus bisa meniru Jepang. Jepang itu dari dulu seperti itu, sebelum masuk sekolah cuci tangan. Jadi makanya di sana nggak kalah banyak di negara Jepang sana yang kena COVID. Nah, ini kan kira-kira tahun ini. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih juga atas jawaban yang memuaskan untuk beberapa pertanyaan terkait pandangan ataupun filosofis Ki Hajar Dewantara. Semoga nanti kedepannya pandangan ataupun filosofis Ki Hajar Dewantara ini boleh berkembang di sekolah kita ini, dan semoga secepatnya pandemi berlalu agar sekolah kita dan murid-muridnya bisa masuk kembali dan terlaksananya pandangan ataupun filosofis Ki Hajar Dewantara ini. Terima kasih Pak. Jadi berdasarkan pendapat dari Bapak Erlan Malabu, kita bisa menarik kesimpulan bahwasannya pandangan Ki Hajar Dewantara atau filosofis Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan masih sangat menjadi salah satu aspek penting dalam mengembangkan kualitas pendidikan di Indonesia, apalagi pada saat seperti ini pada masa pandemi. Dan yang kedua, pandangan ataupun filosofis Ki Hajar Dewantara tiga semboyannya yaitu Ingarso Sontolodo, Immadia Mangunkarso, dan juga Tutwuri Handayani masih sangat-sangat penting untuk selalu diterapkan seiring berkembangnya perkembangan zaman. Karena kenapa? Karena ketiga semboyan ini bisa menjadi landasan para tenaga pendidik untuk mendidik para siswa dan menghasilkan para generasi-generasi muda yang baru, di mana generasi-generasi muda ini bisa menjadi generasi cemerlang di masa depan untuk Indonesia. Sekian kesimpulannya, terima kasih.